ditinggalkan. Berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan. Jadi suatu hari dia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah aku boleh berhaji ke Baitul Makkah, tanah yang suci?" "Wahai anakku," kata mamanya, kata ibunya, "wahai anakku, janganlah kamu pergi. Jikalau kamu pergi, siapa yang akan merawatku? Aku rindu kepadamu." Dibilang sama ibu, "Hai ibu, aku pengen sekali ke Mekah. Mau keliling-keliling Ka'bah." Dia bilang, mau tunaikan rukun haji yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullah bila orang yang mampu. Udah, dia dibilang kayak gitu, ibunya tetap juga, jangan, dengar apa enggak? Ya udah kan, ibunya jadi bilang lagi, "Wahai anakku, janganlah engkau pergi." Bilang Alqamah lagi, "Hei ibu, sekali ini aja, janganlah." Bilang ibunya. Ya udah, Alqamah nggak mau dengar lagi. Dia masukin baju-bajunya ke dalam tas koper lah, tas carrier kayak kami pergi gunung-gunung tuh, biar banyak muat. Dia berjalan, pam ya berjalan. Ya udah berjalan, dia berjalan. Jadi melewati satu kampung. Udah lewati satu kampung dia. Lewati satu kampung, pas di kampung tersebut ada sedang pencurian, kasus pencurian. Kasus pencurian. Jadi ada pencuri di situ sedang dikejar oleh warga di kampung tersebut. Dikejar. Jadi larinya pencuri tersebut ke masjid. Pas dia lari ke masjid, larilah dia ke masjid. Pas orang-orang kampung di situ sedang mengejarnya, nggak tahu dia lagi kemana. Si Alqamah tersebut dia lagi bersembahyang, lagi salat di masjid tersebut. Jadi salat dia. Kemana pencuri? Oh, pasti yang di masjid itu. Dia pura-pura jadi orang alim. Ya udah, tunggu dia pas salat. Assalamualaikum. Ditarik keluar, ditonjok-tonjoknya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Dipotong kakinya. Jadi habis itu dia bilang, aku bukan pencuri. Enggak ingat dia. Jadi datanglah seorang warga Alqamah tersebut. Datang warga Alqamah tersebut. Pas datang warganya tersebut, dia ustaz di kampungnya, dia orang yang bertakwa, sangat bertakwa kepada Allah. Masa kalian menuduh? Yang betul. Jadi para warga tersebut di situ menyesal sudah memukuli seorang ustaz, seorang alim ulama. Jadi diantarkan pulang ke rumah ibunya. Assalamualaikum, dibilang sama Alqamah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya meminta sumbangan. Saya meminta sumbangan. Ya udah, ulurkan aja tanganmu ke dalam. Saya nggak mempunyai tangan. Ya udah, jalan terus ke dalam. Saya tidak mempunyai kaki. Sampai ke gitunya. Ya siapa tuh? Pas dia keluar, ibunya keluar, anaknya sudah gitu. Jadi dipeluklah anaknya, sambil menangis. Ya Allah, cabutlah nyawa kami agar kami tidak mendengar fitnah-fitnah para warga. Jadi kesimpulannya apa? Dia pergi ke Mekah tidak ada restu daripada orang tuanya. Padahal dia orang alim, padahal dia bertakwa kepada Allah. Dia salat malam, berpuasa segala macam lah, dia sudah lakukan semuanya. Tapi satu hal, dia tidak berbakti kepada ibunya. Tidak mendengar perkataan ibunya. Apa kata Rasul? Ridha Rabbi fi ridhal walidi, wa sakata Rabbi fi sakatal walidi. Ridha Allah ada tertuju pada ridha orang tua. Wa sakata Rabbi fi sakatal walidi. Dan murkanya Allah pun ada pada murka orang tua. Dah kan? Jadi apa? Jangan sakitin orang tua. Baik-baiklah sama orang tua. Kita Nabi Muhammad. Ya udah. Nabi Muhammad adalah seorang panglima tempur di pejuang Islam. Nabi
terakhir zaman. Nabi yang sangatlah mulia. Lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Ngantuk lah. Matanya merah kok. Malam ada. Ya udah. Nabi yang paling mulia. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berangkat untuk berdakwahnya ke negeri Syam. Di Syam. Pergi Nabi ke negeri Syam. Pas di pintu gerbangnya Nabi, langsung dilempar dengan tai unta, batu, segala macam, dicaci Nabi. Muhammad tidak benar, Muhammad tidak benar. Segala macamlah dihina pada Nabi. Dan dilempar batu kepada Nabi Muhammad, ditetes darahnya, kena di dahinya, ditetes darahnya. Dan ditampung dengan tangannya, tetesan darah. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau tampung darah? Jangan sampai darah ini jatuh ke negeri Syam ini. Nanti negeri Syam ini akan marah kepada tanah ini, akan marah kepada warga tersebut. Warga di negeri Syam tersebut. Jadi datanglah malaikat Jibril, wahai Rasul, kenapa engkau? Enggak apa-apa. Biarlah aku mengangkat gunung agar meletakkan di negeri Syam ini. Biar semua mereka mati. Jangan, kata Nabi. Sabar sekali Nabi Muhammad. Lebih sabar daripada nabi-nabi yang lain. Jangan Jibril. Janganlah wahai Jibril. Nah, dikala dia sekarang tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Rasulullah, dia tidak mau beriman kepada aku, maka suatu saat nanti pasti anaknya ataupun cucunya akan beriman kepadaku. Nah, Nabi berkata. Jadi Nabi kita Nabi yang sangat sabar. Sabar soleh. Nah kan, perjuangan Nabi ngeri banget. Ngeri banget. Pakai kita bilang ngeri banget. Banget melebihkan banget. Lebih banget. Kayak ganteng bangsa. Nabi mempersatukan bangsa. Nabi adalah seorang Kan tadi kan Jibril datang ke tanya Nabi Muhammad. Ya. Rasul, mengapa kamu? Mengapa kamu jatuh? Mengapa kamu berdarah? Lemparlah batu. Orang itu yang lempar. Iya, biarlah aku mengangkat gunung untuk meletakkan ke negeri Syam tersebut. Kenapa Jibril? Apanya? Jangan bertanya, semuanya bertanya. Krik. Satu orang satu pertanyaan. Harus ada semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Nabi Muhammad sahabat Jibril. Ya. Dengar ya? Ya. Jadi Nabi Muhammad ada ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang sampaikan ayat Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Dari ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad pertama kali yaitu Iqra? Apa arti Iqra? Baca olehmu. Baca olehmu. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama yaitu ayat bertakwalah kepada Allah. Aqimis salah, dirikan olehmu akan salat. Kenapa tidak? Kenapa ayat pertama yang diturunkan yaitu Iqra, baca olehmu. Nah, ya udah nanti agar ada ayat-ayat Quran dia baca. Dan ayat terakhir Allah Taala tahu. Ayat terakhir Allah Ta'ala yaitu yang diturunkan malaikat Jibril. Lupa. Apanya? Darul Huda Palu Gade. Tahu di mana? Semuanya. Ya udah ada pertanyaan. Apa? Saya tanya dulu. Surat apa yang nggak pakai Bismillah? Surah apa yang pakai bismillah? Yang nggak pakai. Ada kok surat taubat. Surat taubat.
Ambil Quran. Surah yang ke-9. Dua lagi 9 semua. Bukan, Cak ambil lah ya Quran. Cak ambil Quran. Taubah. Taubah enggak ada bismillah dia. Jangan Quran. Ya udah enggak usah. Pokoknya ada. Abang jangan lupa. Ya, Biasa ada, bukan- biasa tulisannya ada merah. Apa lagi? Yang mempersatukan bangsa. Nabi Muhammad adalah seorang yang jenius berpolitik. Nabi Muhammad adalah seorang yang paling jenius di dunia tentang berpolitik. Bukan sekarang datang politik masalah Jokowi itu, Prabowo. Nabi berpolitik masalah perang. Ya, jadi perang kayak gini dia atur strateginya. Gini. Katanya lu apa? Apa lagi? Ada kakak? Yang ada kakak ada apa? Ya udah tanya lagi apa? Coba ulang kali ceritanya. Apanya? Itu kamu lainnya. Yang lain. Iya bisa bertanya. Bang, kalau kayak gini gimana? Cepun kayak gini gimana? Yang itu coba. Politik itu Ah, gimana? kalau- Yang paling dicintai dan belum dicintai apa? Semuanya, Yang paling semuanya dikarenakan para istri Rasulullah dikala itu pada suatu hari itu berkumpul para wanita Nabi, istri Nabi. Pas pulangnya Nabi, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah istri yang paling kau cintai ini?" Ya, para istri. Ya udah, nanti malam akan aku berikan jawabannya. Ya, Khadijah kan pertama Khadijah emang dia sendiri. Pas Khadijah meninggal baru berkawin lagi. Nah, itu malam dibilang gitu kepada Aisyah, ada dia Aisyah, kamulah istri yang paling dicinta, tapi jangan bilang kepada istri-istriku yang lain. Begitu pula seterusnya. Ya, jadi mereka tersenyum dalam hatinya. Mau dibilang, hai aku yang paling nggak dibilang sama Nabi. Jadi semuanya, oh aku yang paling dicinta Nabi. Di situ, oh aku yang paling ya. Semuanya gitu. Nah, kan? Jadi Rasulullah yaitu orang yang ada bertanda-tandanya. Nah, nake maratnya itu, depu nake. ketawa. Ada ketawanya, tapi ketawa Nabi bukan kayak ketawa. Setan. Jangan lu. Ya. Nah, jadi pada suatu hari Rasulullah, baru nampak Jangan nampak kali malu abang. Ya udah. Para nabi sama siapa? Abu Bakar kalau nggak salah. Nah, makanlah kurma kayak gini berkumpul-kumpul. Makanlah kurma. Kurma di tengah. Nah, kan ada anaknya kurma tuh. Ya, ada anaknya. Diambillah anak yang di depan Nabi, kan? Udah dimakan Nabi. Habis itu kan ditaruh di depannya Nabi. Udah kayak gini semua kan. Habis itu Abu Bakar di samping Nabi. Diambil biji Abu Bakar, ditaruh para Nabi kepada Nabi. Ya, ditaruh di depan Nabi. Dibilangkan sama Abu Bakar, "Hei Nabi, lihat Rasulullah banyak kali makan kurma." Ketawa orang, ketawa kan. Dijawab sama Nabi, aku bolehlah banyak makan kurma, tapi Abu Bakar anak-anaknya dimakan. Ada lagi anak dia. Ditaruh kepada Nabi. Anak-anak dimakan dia. Itu bercanda Nabi. Ada lagi bercanda Nabi sama Rasulullah, sama nenek tua. Pada suatu ketika ada nenek tua dan ditanya kepada Rasul, "Wahai Nabi, apakah aku masuk ke dalam surga?" "Hai nenek, orang tua nggak akan masuk ke surga." "Apakah benar Nabi, aku nggak masuk surga?" "Hei nenek, di surga nggak ada orang tua." "Ya benar Nabi." "Benar, betul." Bilang kan. Habis itu nangislah nenek tua tuh.
Aku nggak masuk surga. Hai nenek. Tersenyum Nabi. Hai nenek. Di surga di sana tidak ada orang tua. Jikalau di sini Anda sudah tua, nenek sudah tua, di surga nenek sudah tidak lagi tua, tapi nenek dimudahkan lagi oleh Allah Taala. Ya. Jadi Nabi pun ada bercanda. Ada bercanda. Ada lagi tandanya. Itu loh ya yang diingat. Banyak tanda Nabi. Banyak. Tanda apa lagi? Nabi Adam. Jangan Nabi Adam. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh seperti yang kita dengar. Para haunya. Bang, Isa yang dimakan YouTube. Bukan Yunus, Nabi Yunus. Nabi Isa, Nabi yang ke tonjok kepalamu nanti. Nabi berapa Nabi Isa? 24.